3, 2, 1, let's play the podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Irfan Munjiramdani, guru SMK Al-Hadi dan guru SMP Al-Hadi. Kita akan bahas tentang sebuah aplikasi yang notabene aplikasi ini banyak dipakai oleh banyak orang untuk mengedit video yang nanti akan berhubungan dengan tugas kalian dalam rekayasa teknologi, di mana kalian akan mencoba untuk membuat sebuah video, baik itu video yang sifatnya ajakan atau yang bersifat informasi ya. Untuk itu bagian saya Nah, oke. Sebentar. Jadi gimana? Mau Anda saja yang berbicara? Kita tukeran dulu. Oke. Sip. Ya, kita lanjut. Nah, yang tadi namanya adalah sebuah editing untuk menampilkan dua orang yang sama dalam satu layar. Oke. Nah, ini kita bisa menggunakan yang namanya aplikasi CapCut. Aplikasi CapCut ini ya bisa kita lakukan dan bisa kita buat hanya dengan menggunakan sebuah smartphone. Oke. Dimana dulu di zaman Bapak masih muda itu ada beberapa aplikasi yang sangat powerful tapi banyak codingnya. Salah satunya adalah Adobe After Effects dan Adobe Premiere yang kemudian berkembang menjadi salah satu aplikasi lagi yang namanya Filmora. Sekarang berkembang tidak hanya menggunakan aplikasi-aplikasi yang hanya bisa dikerjakan di dalam sebuah komputer, tetapi bisa juga menggunakan smartphone, di mana smartphone yang kalian pakai itu bisa mengedit video secara powerful dengan efek-efek, dengan filter-filter, dengan animasi-animasi yang seharusnya yang tadi disebutkan di aplikasi sebelumnya itu perlu banyak coding, perlu banyak pengaturan. Nah, di aplikasi CapCut ini semuanya sudah disediakan. Ada yang basisnya Pro, ada juga yang basisnya free. Kalau Pro biasanya kita harus berbayar. Ya kisaran 100.000 lah per bulan. Tapi kalau untuk yang free kita bisa pakai. Nah, untuk saat ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan CapCut. Dari mulai efek yang seperti ini. Oke. Sampai menggunakan teks yang berjalan seperti ini. Dan lain sebagainya. Nah, nanti ujungnya kalian semua akan mencoba untuk membuat video. Tidak harus sama seperti ini, tapi nanti ada referensi-referensi video yang lain. Baik itu nanti referensi yang berbentuk temanya tentang ajakan, tentang informasi, drama, kemudian atau konten-konten video yang lainnya. Mungkin yang kalian tahu yang viral-viral lah. Nah, silakan selamat menyaksikan. Haha, kaget ya. Untuk yang pertama, kita akan mencoba untuk membuka dan memahami environment awal dari CapCut. Nah, ini adalah tampilan CapCut ketika dibuka. Kalian bisa lihat logo CapCut-nya di atas ya. Di bagian sini, ini adalah new project ya. Kemudian atau untuk memulai satu project editing yang baru. Nah, di bagian bawah yang ini adalah menu toolbar utama di bagian environment luar. Di sini ada edit, template, library, and me. Kita akan coba dua hal ini. Satu itu edit, satu lagi template. Nah, untuk template ini adalah sebuah cara untuk membuat editing video tanpa harus melakukan editing secara manual, tetapi menggunakan beberapa editing yang sudah disediakan oleh para user CapCut. Jadi kita tinggal ikuti saja template yang kita mau. Example, misalkan kita cari kaki deh. Kaki tren nih. Nah, kita pilih yang ini. Nah,
Nah, kemudian kita matikan dulu ya volumenya. Use the template. Kemudian kita pilih foto. Nah, di sini saya sudah mempunyai gambar kaki ya. Kemudian kita next. Nah, hasilnya akan begini. Dan ini sudah selesai sesuai dengan template yang tadi sudah kita gunakan ya. Nah, itu cara menggunakan template. Setelah itu kita tinggal ekspor ya. Kalau misalkan kalian mau ekspornya tanpa ada tulisan CapCut yang ini, pilih yang export without watermark. Kalau misalkan kalian pilih export yang ini nanti akan ada watermark yang CapCut ini ya. Nanti dia akan melakukan exporting ya. Nah, itu adalah cara untuk membuat atau mengedit video tanpa dari awal atau tanpa manualisasi ya, yaitu dengan cara menggunakan template. Ya, silakan nanti kalian coba untuk template-template yang lain. Kemudian yang kedua itu adalah bagian editing dan kita akan mengklik bagian new project yang ini ya, yang warna biru ini ya. Kemudian untuk new project ini kita harus memilih foto atau video yang akan kita edit sebagai dasar dari video kita. Misalkan saya ambil bagian yang ini deh. Oke. Kemudian kita add. Secara otomatis kita akan masuk ke tampilan environment dalam atau lingkungan dalam dari CapCut ini. Nah, di lingkungan dalam CapCut ini itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ini adalah preview dari video yang akan kita edit. Baik itu menampilkan yang belum diedit maupun yang sudah diedit. Kemudian ini tombol play. Kemudian ini adalah tombol untuk membuat video kita terlihat full. Kemudian ini rewind dan ini untuk forward ya. Rewind itu atau undo itu untuk membuat atau mengembalikan hasil editan yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, bagian sini ini disebut dengan timeline atau waktu di mana kita akan melakukan pengeditan. Misalkan detik keempat sampai detik ke-6 kita akan memberikan efek dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai layer. Kemudian bagian bawah sini ini adalah toolbar utama atau main toolbar. Kalau kita klik salah satunya nanti akan muncul toolbar baru yang disebut dengan sub toolbar. Oke. Untuk mengenal environment kayaknya sudah cukup. Nanti kita akan masuk ke bagian editing. Masuk ke bagian yang kedua yaitu tentang split, filter, dan efek ya. Di sini kita sudah masuk ke CapCut dengan satu buah video nih. Nah, karena kita akan mencoba untuk melakukan split. Split itu artinya membagi video agar videonya bisa kita delete salah satunya. Misalkan kita mau mengedit di bagian detik ke-8 ini. Kemudian kita pilih edit, kemudian kita pilih split. Nah, nanti videonya akan terbagi menjadi dua. Bagian yang awal yang sebelah kiri dan bagian yang kedua yang sebelah kanan. Kita bisa hapus bagian yang ini. Nah, karena tidak digunakan. Oke. Kemudian yang kedua, kita akan mencoba untuk memberikan filter. Filter itu memberikan semacam semacam teknik pencahayaan baik itu brightness, contrast, saturation seperti template ya. Jadi misalkan kita ambil, namun filter ini berlaku untuk dari ujung awal sampai ujung akhir. Kita misalkan kasih contoh, tambahkan filter. Kemudian kita cari filter yang menurut kita lebih sinematik.
Nah, misalkan saya pilih Oppenheim ya, seperti di film Oppenheim. Kita pilih seperti ini. Nah, kita bisa adjust filternya berlaku lebih seperti pada filter yang kita pilih atau lebih pada video aslinya. Kalau kecil, ini lebih kepada kualitas video aslinya. Kalau besar, adjustnya itu berarti lebih kepada filter yang kita pilih. Nah, ini berlaku dari awal sampai akhir. Walaupun kita bisa saja hanya sebagian. Jadi akan ada perubahan di sini. Nah, kita tuh ada perubahan warna, brightness, kontras, dan saturasi pada yang diberikan filter dan yang tidak mendapatkan filter. Yang berikutnya itu adalah tools effect. Ya, kalau efek itu memberikan efek pada objek atau pada video menurut timeline yang kita inginkan. Contoh, kita berikan efek ya. Nah, efek yang gambarnya bintang. Kita klik, kita pilih video effect. Kemudian di video effect ini kita mau tambahkan video yang kita cari yang free aja ya. Kita tambahkan video yang ini. Nah, nanti akan ada efek dari timeline detik pertama sampai timeline detik keempat. Jadi kalau kita play akan jadi seperti ini. Ya. Nah, efeknya ini bisa kita perkecil ya atau kita perpanjang. Tergantung bagaimana kita ingin melihat efeknya berlaku dari timeline mana sampai timeline yang mana. Bagian kedua selesai, kita akan lanjut untuk bagian berikutnya. Di bagian yang ketiga ini, kita akan mencoba menambahkan audio dan teks ya. Di sini kita akan mencoba menambahkan audio dulu. Kita klik teks atau icon audio yang bergambar note ya. Kita klik. Kemudian kita bisa menambahkan sound yang sudah disediakan oleh CapCut atau kita menambahkan sound melalui recording ya. Kita menambahkan sound dulu yang sudah disediakan oleh CapCut ya. Kemudian kita pilih artisnya. Misalkan kita pilih A7X Dear God ya. Tunggu sampai dia beres loading. Kemudian kita pilih ikon tambahkan atau plus. Kemudian kita coba play. Hasilnya jadi tuh ya. Untuk volumenya sendiri kita bisa adjust sampai setinggi mungkin atau sampai sekecil mungkin. Tergantung dari kebutuhan. Misalkan kita pilih yang kecil saja. Nah, yang kedua yaitu dengan menggunakan record. Nah, untuk record ini saya tidak akan tunjukkan. Silakan kalian coba sendiri. Nanti kalian akan merekam suara kalian langsung di video yang atau di timeline yang kalian mau. Nanti dia akan ada countdown 3, 2, 1. Kemudian kalian record suara kalian ya. Dan stop jika kalian sudah mau mengakhiri rekaman suara kalian. Kemudian kita akan menambahkan teks. Nah, untuk menambahkan teks itu ada dua cara. Ada cara manual dan ada cara otomatis. Kita pilih cara manual dulu. Misalkan kita tulis Dear God ya. Kemudian di bagian fontnya kita bisa pilih yang kita ingin. Nah, contoh yang ini nih. Kemudian kita bisa pilih stylenya, perbesar atau perkecil. Kita pilih opacity-nya atau transparansinya. Kita pilih efeknya. Misalkan kita pilih efek yang ini. Kita pilih animation-nya. Bagian animation in itu maksudnya bagaimana animasi berjalan pada teks ketika teks itu masuk. Misalkan kita pilih yang ini. Kita bisa adjust. Nih. Tuh. Kita bisa adjust nih. Mau selambat apa animasinya berjalan. Nah, kemudian untuk yang out, bagaimana animasi itu berjalan di teks ketika teks itu akan keluar atau hilang.
kita pilih yang ini misalkan. Tuh, kita bisa adjust juga selambat apa atau secepat apa, ya. Nah, kalau sudah, kita okekan. Kalau misalkan kita kurang cocok dengan jenis efeknya, kita misalkan bisa pilih bagian yang ini, ya. Nah, kita akan coba dari awal nih. Tuh, ini sudah jalan, ya. Nah, yang kedua adalah dengan cara menambahkan secara otomatis. Untuk menambahkan secara otomatis, kita bisa pilih auto lirik. Tapi untuk yang otomatis ini, nah, yang otomatis ini sudah berbasis Pro ya. Kita pilih yang ini karena lagunya berbahasa Inggris, kita pilih English. Kemudian kita pilih generate ya. Nah, tunggu saja sampai si CapCut ini bisa membaca seluruh suara yang diperlukan. Tuh, dia akan jadi liriknya. Kita tinggal pilih teksnya, pilih bagian sini, ketikkan di sini, kita tarik ke sini. Kemudian kita pilih stylenya, mulai dari fontnya kita pilih yang ini. Kemudian kita perbesar di style. Nah, kemudian kita pilih di tengah. Kemudian kita pilih template-nya. Bagaimana dia akan muncul animasinya. Misalkan kita pilih yang ini. Ya. Kita akan coba play dari awal. Keren kan hasilnya? Ya, selamat mencoba. Nanti kita lanjut ke bagian berikutnya. Di bagian keempat ini kita akan mengenal tentang overlay dan masking. Nah, kalau untuk overlay itu adalah cara untuk menimpa video utama kita dengan video yang baru. Jadi ada dua lapisan. Nah, lapisan utamanya adalah yang ini. Nanti untuk video baru yang akan kita tambahkan itu akan menjadi lapisan di depannya. Nah, ini kita kasih contoh ya. Kita tambahkan overlay ya. Di bagian sini kita cari dulu deh. Nah, seperti yang tadi di pembukaan video ya. Nah, di bagian sini kita tambahkan kemudian kita tambahkan video yang ini. Nah, video yang ini nih. Kemudian karena ini dia ada di depannya, kan video yang utama ini jadi nggak kelihatan tuh orangnya. Artinya dia sudah tertimpa atau berada di belakang dari video yang baru. Nah, kita masuk lagi ke sini untuk memperbesar agar ukurannya sama. Nah, ini agak susah ya. Nah, kita akan cek nih. Oke, relatif sama ya. Oke. Kemudian kita akan membagi dua video agar menjadi satu layar. Itu dengan teknik masking atau teknik mask ya. Caranya di bagian overlay ini kita pilih video yang kedua, kemudian kita pilih mask ya, MASK ya. Kemudian kita pilih yang horizontal. Tuh, kelihatan sekarang ada perbedaan. Kita tinggal gerakan dua jari kita secara bersama-sama, kiri dan kanan, ujung dengan ujung nih. Dan kita pilih ke sini. Lagi, misalkan seperti ini nih. Oke. Nah, kita sudah dapat. Nah, kalau sudah dapat gini kan ada perbedaan nih antara video yang kanan dengan video yang kiri warnanya. Kita pilih yang video yang kanan atau yang atas nih. Kita pilih di bagian, Nah, kita pilih di bagian adjust ya. Kita cari adjust.
Kemudian kita atur kontrasnya. Nah, kita atur saturation-nya. Kita atur brightness-nya. Pokoknya agar sama aja ya. Mau kurang lebih mirip lah ya. Nah, kalau ini ada patahan berarti tadi kita mengatur bagian video di overlay-nya itu bisa jadi kebesaran atau kekecilan. Tergantung ya. Kalau kalian punya waktu lebih banyak biasanya lebih bagus tuh. Oke. Kalau sudah di masking, kita akan coba play nih dari sini. Tuh. Tuh. Nah, ada 2 orang nih. Kita tunggu. Nah, di bagian sini nih. Set. Nah, kita akan lakukan pemotongan ya. Kita akan split di bagian sini dan split juga di bagian yang bawah. Dua-duanya akan kita delete. Oke. Nah, mati ya. Kemudian kita akan tambahkan lagi video yang akan menjadi video utama. Video kedua ini akan jadi video utama ya. Kita cari gerakan yang sama dengan yang ini. Nah, yang ini ya. Cari gerakan yang sama. Nah, yaitu yang yang ini nih. Kita klik dan kita split. Delete bagian sini. Maka hasilnya akan seperti ini. Tuh. Nah, hasilnya adalah bagaimana cara menggunakan overlay dan masking. Atau jadi ada 2 video dalam satu layar. Tetapi video tersebut bisa saling timpa tanpa atau dengan cara membagi layar tersebut lah cara gampangnya. Oke, kita lanjut nanti ke bagian berikutnya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian akhir nih. Kita akan membahas tentang green screen VFX ya, atau semacam teknik untuk menambahkan efek pada layar-layar green screen. Nah, yang kita akan lakukan sekarang, efeknya ada di green screen-nya, bukan objeknya yang ada di green screen-nya. Kayak di film-film lah, green screen yang dipakai oleh film-film aksi, CGI dan lain sebagainya lah. Nah, kita akan menambahkan green screen bola api di sini ya. Nah, caranya gampang saja. Kita cari ini video yang pas untuk menambahkan efek bola api. Nah, ini pas nih di sini. Kemudian kita tambahkan overlay. Ya. Cari green screen bola api di sini. Nah, kita crop di bagian sini. Nah, ini cocok nih. Oke, kita add nih. Nah, kita sudah dapat. Sekarang kita pilih remove background untuk menghilangkan warna hijaunya. Nah, ini cara menggunakan green screen. Kenapa yang biasa digunakan itu green screen? Karena warna hijau itu lebih mudah dicari chroma key-nya dibandingkan warna-warna yang lain. Nah, ketika kita klik remove BG ya atau remove background, kita akan disuruh untuk mencari chroma key ya atau warna yang dijadikan patokan untuk dihilangkan. Nah, kita akan pilih chroma key-nya di warna hijau. Kemudian kita pilih intensitasnya karena masih ada hijau-hijaunya ya di sebelah sini ya. Intensitasnya kita maksimalkan saja ya. Nah, maksimalkan. Kemudian untuk shadow biarkan saja di angka 0 ya. Kalau ditambahkan ya akan jadi warna hijau lagi ya. Kemudian kita okekan. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kan udah bagus nih. Kita tinggal kecilkan. Oke, seukuran tangan tadi. Taruh di sebelah sini. Oh.
Nah, di sini sajalah. Taruh di sebelah sini. Tuh, ternyata dia hanya butuh sampai sini nih. Kita tinggal tarik saja. Iya, kayak gini. Tuh, tarik ke sini. Nah, geserkan, cocok-cocokkan. Oh, dia akan keluar apinya. Nah, kita tinggal tambahkan animation. Nah, animationnya biar keren, kita tambahkan zoom in. Untuk outnya, nah kita tambahkan misalkan fade out nih. Oh, kalau sudah, kita duplikat. Nah, kita duplikasi nih. Untuk di sebelahnya. Oh, nyari duplikasi itu kadang-kadang susah nih ya. Nah, duplicate. Tinggal kita geser ke sebelah sini. Nah, geserkan yang satu lagi di sini. Tuh, bagi dua. Hasilnya sesuai yang kita inginkan. Kita akan coba play dari sini. Tuh. Kita coba play lagi ya, biar tidak ada warna birunya. Tuh. Nah, kalau kurang panjang, kita tambahkan lagi. Segini. Nah, inilah cara menggunakan green screen. Nah, masih kurang panjang nih, kita tambahkan lagi segini nih. Nah, sampai bagian ini. Oke. Maka, nah, coba lagi, kita play. Nah, dari sini kita sudah bisa membuat sebuah efek yang minimal kayak sinetron-sinetron Indosiar lah. Ya, walaupun biasa aja, kita bisa cari efek-efek green screen ini di YouTube. Nih, ada lagi nih, ini juga menggunakan green screen, yaitu membuat animasi tulisan yang mengikuti telunjuk nih. Nah, kita tambahkan di sini, kita add overlay lagi, ya. Add overlay, tambahkan green screen tulisan, "You are amazing." Kemudian kita kembali pilih remove background. Ya, cari chroma key-nya ke warna hijau. Intensitasnya fullkan saja. Nah, kita tinggal paskan nih sebelah mana dia perlunya. Kita geser ke sini. Oh, kita perbesar lagi dikit. Oke, kita geser lagi. Oh. Nah, itu caranya. Ya, kita tinggal tutup di sini. Tutup lagi. Nah, kita akan coba lagi ya dari sini ya. Play di bagian sini untuk melihat green screen bola api. Dan bagian sini. Ini adalah hasil dari green screen. Efek-efek seperti CGI yang ada di film. Berakhir penjelasan tentang CapCut. Nanti akan ditutup dengan video selanjutnya. Oke, para sahabat sekalian, dari tadi kita sudah menyaksikan tutorial-tutorial dalam CapCut. Mulai dari dasar-dasar CapCut, kemudian tools-tools yang bisa digunakan dalam CapCut, fitur-fitur di dalam CapCut, kemudian beberapa teknik dan cara untuk mengedit video biar terlihat maksimal, baik itu dari segi penggunaan teks, filter, efek, animasi, masking, overlay, dan lain sebagainya. Nah, setelah ini kalian akan mencoba untuk membuat aplikasi, ya. Untuk membuat sebuah video, di mana video-video yang akan kalian buat itu digunakan atau dikerjakan secara berkelompok.
Nanti akan ada yang menjadi aktornya, ada yang menjadi kameramennya, ada yang menjadi penulis naskahnya, ada yang menjadi editornya. Nah, silakan nanti kalian bentuk kelompok. Satu kelompoknya cukup 10 orang saja. 10 orang ini jangan semuanya menjadi aktor, tapi harus bagi tugas. Satu orang harus menjadi penulis naskahnya, biar nanti tidak belepotan kemana-mana, tidak berantakan videonya. Satu orang harus menjadi kameramannya, atau bisa saja kita menggunakan teknik 3 angle kamera. Jadi ada kamera 1, ada kamera 2, ada kamera 3 dari berbagai angle. Kemudian ada beberapa orang yang menjadi editornya. Kemudian ada juga yang menyiapkan latar dan setnya. Kemudian juga ada orang-orang yang mencoba untuk mencari semacam, kalau misalkan videonya bentuknya adalah ngobrol dengan orang lain, nyari aktor yang lainnya akan berpartisipasi. Boleh itu guru, boleh itu penjaga sekolah, boleh itu para pejabat sekolah, atau para stakeholder yang lain. Nah, nanti videonya oleh kalian coba untuk di-render, kemudian setelah kalian render, kalian upload di channel YouTube-nya. Kemudian tolong nanti link YouTube-nya di-share ke wali kelasnya masing-masing, agar mungkin nanti kita coba untuk menampilkan video-video terbaiknya ketika nanti di Gebyar dan Market Day P5 ya. Selamat mengerjakan, dipandu juga oleh wali kelas masing-masing pada saat pembuatan proyek. Selamat mengerjakan. Jangan lupa kerjakan dimulai dengan bismillah agar kerjaan kita semakin lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk tugas kita akan bahas, insya Allah tugasnya akan dikerjakan besok ya. Hari Jumat tanggal 22 November 2024. Insya Allah akan dipandu tugasnya oleh Bapak Rai dan wali kelas atau guru yang mengajar di kelasnya masing-masing. Untuk aturan dari tugas P5 kelas 11 ini, yang pertama adalah kalian akan membuat sebuah video dengan durasi minimal 90 detik. Oke, durasinya 90 detik. Yang kedua, tema dari videonya kalian bisa pilih satu di antara 3 yang akan Bapak sebutkan. Satu adalah anti-bullying, 2 darurat sampah, 3 aku cinta sekolah Al-Hadi. Ya, silakan kalian pilih satu di antara 3 tema yang sudah disebutkan. Kemudian kalian wajib menggunakan aplikasi CapCut dan wajib memberikan efek dan sound, serta memberikan video opening pada video kalian. Boleh berupa bumper. Kalian bisa cari di template-template yang sudah ada di CapCut. Kemudian kalian bisa buat kelompok dengan jumlah kelompoknya maksimal 10 orang saja. Tidak boleh lebih, boleh kurang. Ya. Kemudian yang terakhir, videonya dapat berupa atau jenis videonya kalian boleh pilih nih. Satu, bentuknya dokumenter. Yang kedua, bentuknya adalah ajakan atau himbauan. Yang ketiga, bentuknya informasi atau tutorial. Yang keempat, kalian bentuknya boleh drama atau sketsa-sketsa video lah. Atau kalian boleh pilih konten kreatif lainnya. Selamat mengerjakan. Besok persiapkan. Ingat tadi pesan dari Bapak. Dari satu kelompok ini tentukan penulis naskahnya, tentukan aktornya, tentukan konsepnya, kemudian tentukan storyboardnya, tentukan kameramennya, dan tentukan video editornya. Hari Senin itu sudah kita bisa presentasikan. Salam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.